Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pengembangan pengolahan paralel. Materi ini akan dibacakan yang pertama oleh Dela Destri, lalu Sandi Rizal, Neng Elsa, Ayuli Astri, Ziada Diansah, dan Campaka. Selanjutnya yaitu pengenalan tentang arsitektur paralel. Arsitektur komputer paralel adalah sekumpulan elemen pemroses atau processing elements yang bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah besar. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi besar bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan akan komputer paralel dahulu dan sekarang. Yang pertama, pada zaman dahulu, satu, ilmu klasik didasarkan pada observasi, teori, dan eksperimen. Yang kedua, observasi dari fenomena menghasilkan hipotesa. Yang ketiga, teori dikembangkan untuk menerangkan fenomena. Yang keempat yaitu desain eksperimen untuk menguji teori dilakukan secara fisik, tetapi kendalanya adalah tidak etis, biaya mahal, dan waktunya pun lama. Kemudian pada sekarang, yang pertama eksperimen dilakukan melalui simulasi numerik, dan yang kedua ilmu sekarang melakukan observasi, teori, eksperimen, simulasi numerik, tetapi kendalanya adalah butuh komputer yang powerful. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang barusan telah disampaikan oleh Saudari Dea. Untuk selanjutnya di sini ada yang namanya terminologi komputer paralel, yaitu pengolahan paralel atau parallel processing. Yang dimaksud ialah pemrosesan informasi yang menekankan pada manusia elemen-elemen data pada satu atau lebih prosesor secara serentak untuk memecahkan masalah tunggal. Lalu dimaksudkan untuk mempercepat komputasi dari sistem komputer dan menambah jumlah keluaran yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada juga komputer paralel, yaitu komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan paralel. Dan ada juga yang namanya throughput. Banyaknya keluaran yang dihasilkan per unit waktu. Peningkatan throughput adalah salah satunya meningkatkan kecepatan operasi, meningkatkan jumlah operasi yang dapat dilakukan dalam satu waktu tertentu, atau bisa juga disebut dengan konsurensi. Lalu ada juga superkomputer, sebuah general purpose komputer yang mampu menyelesaikan problem dengan kecepatan komputasi yang sangat tinggi. Lalu dari semua superkomputer, kontemporer adalah komputer paralel. Beberapa di antaranya memiliki prosesor yang sangat kuat dalam jumlah yang relatif sedikit. Sementara yang lainnya dibangun oleh mikroprosesor dalam jumlah yang cukup besar. Lalu ada juga yang namanya pipeline. Pada komputasi pipeline ini, komputasi dibagi ke dalam sejumlah langkah yang masing-masing disebut sebagai segmen atau stage output dari sebuah segmen untuk menjadi input segmen yang lain. Ya, mungkin cukup untuk saya menerangkan presentasi kali ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Eca. Terima kasih. Selanjutnya, paradigma komputer paralel. T.G. Lewis. Pada komputer paralel yang termasuk ke dalam kategori ini, terdapat koordinasi yang mengatur beberapa operasi untuk dapat berjalan bersamaan sedemikian, hingga tidak ada ketergantungan antar operasi. Nah, ada paralelis. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah vektor, array, paralelisme, SIMD, dan systolic paralelisme. Systolic paralel komputer adalah multiprosesor di mana data
didistribusikan dan dipompa ke memori ke suatu array prosesor sebelum kembali ke memori. Bisa teman-teman lihat yang di sebelah kiri itu model komputasi tradisional SISD Queen 1994, sedangkan yang di sebelah kanan model komputasi systolic array Queen 1994. Asynchronous pada komputer paralel yang termasuk dalam kategori asynchronous, masing-masing prosesor dapat diberi tugas atau menjalankan operasi berbeda dan masing-masing prosesor melakukan operasi tersebut secara sendiri-sendiri tanpa perlu koordinasi. Selanjutnya, paradigma yang juga termasuk dalam kategori ini adalah MIMD dan reduksi. Paradigma reduksi adalah paradigma yang berpijak pada konsep grep reduksi. Program dengan model reduksi diekspresikan sebagai grep alur data. Komputasi berlangsung dengan cara mereduksi grep dan program berhenti jika grep akhirnya hanya mempunyai satu simpul. Selanjutnya itu Michel J. Quinn membedakan paralelisme ke dalam dua jenis, yaitu data paralelisme dan kontrol paralelisme. Data paralelisme yaitu penerapan operasi yang sama secara simultan terhadap elemen-elemen dari kumpulan data. Lalu selanjutnya itu kontrol paralelisme. Pertama, penerapan operasi-operasi berbeda terhadap elemen-elemen data yang berbeda secara bersamaan. Pada kontrol paralelisme dapat terjadi aliran data antara proses-proses dan kemungkinan terjadi aliran data yang kompleks atau rumit. Selanjutnya yaitu Payload merupakan satu kasus khusus dari kontrol paralelisme di mana aliran data membentuk jalur yang sederhana. Selanjutnya yaitu M.J. Flynn mengklarifikasi oleh Flynn dikenal sebagai taksonomi Flynn, membedakan komputer paralel ke dalam 14 berdasarkan konsep aliran data atau data stream dan aliran instruksi intrusion stream sebagai SISD, SIMD, MISD, dan MIMD. Selanjutnya ada SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream. Merupakan komputer tunggal yang mempunyai satu unit kontrol, satu unit prosesor, dan satu unit memori. Selanjutnya ada SIMD atau Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Merupakan komputer yang mempunyai beberapa unit prosesor di bawah satu supervised, satu unit command control. Setiap prosesor menerima instruksi yang sama dari unit kontrol tetapi beroperasi pada data yang berbeda. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya. Untuk selanjutnya akan saya teruskan materi selanjutnya yaitu MISD atau singkatan dari Multiple Interaction Stream Single and Stream. Single Data Stream. Sampai saat ini struktur masih merupakan struktur teoritis dan belum ada komputer dengan model ini. Karena kemungkinan bila mana menggunakan model ini ada sedikit kerumitan, kesulitan, dan juga dari segi penyimpanan yang harus benar-benar memadai. Di dalam model ini juga terdapat itu ada kontrol 1 dengan prosesor 1. Itu mengarah dari data stream atau dari memori, dan juga kontrol 2 yang mengarah ke interaction, lalu menjalankan interaction stream ke prosesor 2. Kemudian dari kontrol selanjutnya sama, yaitu interaction stream
dengan prosesor selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari teori MIMD atau singkatan dari Multiple Interaction Stream, Multiple Data Stream, yaitu organisasi komputer yang memiliki kemampuan untuk memproses beberapa program dalam waktu yang sama. Pada umumnya, multiprosesor dan multikomputer termasuk dalam kategori ini. Nah, itu salah satu termasuk dalam multiprosesor atau memiliki lebih dari satu prosesor dan juga multikomputer. Itu bisa digunakan lebih dari satu komputer. Nah, di dalam ini juga itu sama seperti tadi, hanya saja ini harus menggunakan dengan interconnection atau menggunakan jaringan. Untuk alurnya itu sama dari kontrol 1, lalu ada interaction stream menuju ke prosesor 1. Itu di pengolahannya dari data stream juga atau dari pengiriman dari memori dan atau juga dari melalui jaringan internet atau dari jaringan terkoneksi. Untuk selanjutnya juga sama dari kontrol 2, interaction stream, prosesor 2, dan sampai ke batas maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sekaligus saya tutup presentasi dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Mohon dimaklumi.